Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ariandu. Saya dari Direktorat Jenderal Politik Pemerintahan Umum. Pesan dan pesan saya selama mengikuti pembelajaran pada tahap kedua hari ini tentang materi yang dibawakan oleh tenaga pengajar, menurut saya sangat menarik dan mengajarkan bahwa dunia saat ini tidak lagi sama seperti 1 atau 2 dekade yang lalu. Kita telah memasuki sebuah era yang didefinisikan oleh ketidakpastian, kompleksitas, dan perubahan yang terjadi dalam hitungan detik. Sebuah era yang sering disebut dengan VUCA, V-U-C-A. Sebagai seorang calon aparatur sipil negara, kesadaran akan fenomena ini menjadi titik balik yang sangat krusial dalam paradigma berpikir saya. Mempelajari materi analisa isu kontemporer bukan sekedar upaya menuntaskan kewajiban kurikulum atau formalitas dalam pelatihan dasar, melainkan juga sebuah perjalanan intelektual dan spiritual untuk membuka mata terhadap realitas pahit serta tantangan maha besar yang tengah dihadapi oleh bangsa ini. Kesan saya terdalam yang muncul di benak saya adalah sebuah panggilan jiwa bahwa menjadi ASN berarti memikul tanggung jawab moral yang berat sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan, integritas, dan martabat NKRI di tengah gempuran perubahan di global yang tidak terelakkan ini. Perjalanan mendalami materi ini membawa saya pada pemetaan ancaman yang sangat nyata, beragam, dan seringkali bersifat laten atau tidak terlihat di permukaan. Kita tidak lagi hanya berbicara tentang ancaman militer atau serangan fisik konvensional, melainkan ancaman yang masuk secara halus namun mematikan ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa. Saya sendiri sangat terkesan dengan bagaimana materi ini membedah secara radikal bahaya korupsi yang merusak sistem ekonomi, kepercayaan publik, bahkan narkoba yang secara sistematis menghancurkan masa depan generasi emas Indonesia, hingga paham radikalisme dan terorisme yang mencoba mengoyak tenun kebangsaan kita yang berbineka. Kesan yang sangat membekas dalam ingatan saya adalah betapa krusialnya kewaspadaan terhadap kejahatan modern yang bergerak di balik bayang-bayang, seperti pencucian uang atau money laundry, perang proksi yang memecah belah bangsa melalui tangan ketiga, serta serangan di dunia cyber berupa hoax, fitnah, dan ujaran kebencian. Hal ini menyadarkan saya bahwa setiap ASN harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi, kecerdasan digital, serta ketajaman intuisi agar tidak mudah terombang-ambing oleh arus informasi yang menyesatkan dan merusak persatuan. Salah satu pilar yang paling mencerahkan dan memberikan rasa percaya diri baru bagi saya adalah dalam materi ini adalah kedisiplinan intelektual melalui penguasaan teknik-teknik analisa isu. Ada kekuatan tersendiri yang kita dibekali dengan perangkat berpikir yang sistematis serta terukur melalui penggunaan instrumen seperti kotak penapisan PKL, aktual, problematik, dan kelayakan layak, serta USG atau urgency, seriousness, dan growth. Saya diajak untuk melihat setiap masalah secara objektif, memilah mana yang benar-benar mendesak dan memiliki dampak luas, serta menentukan prioritas tindakan berdasarkan tingkat risiko yang paling membahayakan negara. Lebih dari itu, teknik analisis seperti diagram fishbone, analisis SWOT, hingga pemetaan pemikiran atau mind mapping memaksa saya untuk tidak menjadi pribadi yang malas berpikir. Saya ditantang untuk menggali lebih dalam hingga ke akar permasalahan, memahami hubungan sebab akibat di balik setiap fenomena, dan tidak lagi hanya berpaku pada apa yang terlihat secara kasat mata. Ini adalah pesan kuat bagi saya bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan solusi yang saya ambil di instansi nantinya harus berbasis pada data yang akurat dan analisa yang tajam, bukan sekedar berdasarkan intuisi sesaat, asumsi subjektif, apalagi hanya sekedar mengikuti rutinitas birokrasi yang kaku. Namun di atas semua teknik analisa yang canggih dan teori-teori strategis tersebut, kesan yang paling fundamental dan menyentuh sisi kemanusiaan saya adalah tentang transformasi kualitas modal insanis. Serta materi ini menegaskan dengan sangat lugas bahwa seluruh kemampuan analisis isu kontemporer tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya landasan integritas yang kokoh, etika yang luhur, dan ketabahan moral dari para pelaksananya.
Saya menyadari sepenuhnya bahwa modal intelektual harus berjalan beriringan dengan modal emosional, modal sosial, serta modal kesehatan mental dan fisik yang prima. Kita diingatkan kembali bahwa menjadi ASN yang profesional berarti menjadi pribadi yang solutif, responsif, dan adaptif. Pribadi yang tidak anti kritik, namun selalu haus akan inovasi demi kemajuan publik. Kita adalah pelayan masyarakat yang dituntut untuk selalu relevan, mampu menjawab tantangan zaman yang terus berevolusi. Lalu sebagai penutup, seluruh rangkaian materi ini meninggalkan kesan akhir berupa komitmen yang mendalam dan semangat yang berkobar. Saya menyadari bahwa setiap tantangan, hambatan, gangguan, dan ancaman yang ada di depan mata bukanlah beban yang harus dihindari atau dikeluhkan, melainkan peluang emas bagi kita untuk memberikan kontribusi nyata bagi Ibu Pertiwi. Materi ini memberikan energi baru dan optimisme bahwa dengan semangat bela negara yang kokoh, penguasaan alat analisis yang tepat, serta nilai-nilai sebagai ASN yang berakhlak, yang terpatri dalam sanubari, kita mampu membawa perubahan positif yang masif. Saya meninggalkan materi ini dengan keyakinan penuh bahwa masa depan Indonesia yang lebih hebat dan bermartabat dimulai dari ketajaman analisis kita, kejernihan nurani, serta ketulusan tanpa batas dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Inilah saatnya kita untuk tidak hanya menjadi penonton perubahan, tetapi menjadi motor penggerak perubahan itu sendiri demi kelayakan Indonesia. Setidaknya itulah hal saya dapati dalam mengikuti materi pada hari kedua ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.